Nama saya Yusiaga Suti Purnami, dipanggil Yusi. Jadi saya bekerja sehari-hari di salah satu LSM lokal. Begitu. Jadi pekerjaan saya sebetulnya mengurusi keuangan dari organisasi saya tersebut. Sebetulnya pandemik ini ya yang bikin saya jadi benar-benar serius ngurusin kebun organik. Jadi juga dari awal sebetulnya karena saya dicemplungin ke dalam satu grup yang isinya memang aktivis, teman-teman aktivis yang serius mengerjakan pangan sehat gitu dan juga berkebun sendiri. Jadi disitulah gitu. Jadi kemudian teman-teman mengirimkan benih. Nah itu awal dari kita serius untuk berkebun. Ya, sekarang kita mau menyemai ini benih sawi keriting dan yang ini selada. Jadi kita semai dalam tray ini, kita pastikan tanahnya, komposisinya antara tanah lalu sekam bakar dan pupuk kandangnya kita olah dulu, kemudian kita tempatkan ke dalam tray ini. Jadi sebelumnya kita nanam ya hanya bertanam tanaman hias aja gitu kan. Kalau tanaman hias kan dia biarkan tumbuh sendiri gitu. Paling kita aktivitasnya cuma siram aja gitu ya, tambah pupuk sedikit. Kalau misalnya dia mati ya udah kita beli lagi gitu. Nah tapi sekarang ini kita serius tanaman sayur dan buah. Karena memang kita pengen ya selain mengisi waktu selama kita bekerja di rumah semasa pandemik ini, kita juga ingin merubah gaya hidup sebetulnya. Gaya hidup menjadi lebih sehat. Kita tahu apa yang kita makan gitu loh, sumbernya dari mana gitu, asalnya dari mana. Kita tahu bahwa yang kita makan itu adalah pangan sehat yang bebas dari pestisida. Jadi ini kita ambil saja. Biasanya kalau pokcoy saya langsung cabut atau bisa juga digunting kalau keras. Ya, ini pokcoynya kita akan masak. Jadi oke. Siap ini. Dua ini sebetulnya juga udah agak telat panen. Jadi biasanya saya kalau panen pagi hari, jadi ini udah siang ya, jadi agak layu sedikit. Kita kali ini mau masak terong tumis tahu. Jadi kita potong dulu bawang bombaynya dan bawang merah. Ini bumbu-bumbunya. Jadi ada dua menu. Nanti yang kedua kita akan masak tumis pokcoy. Semua bahan-bahannya sederhana dan sebagian besar memang diambil dari kebun ya semuanya. Segala macam sebetulnya ada di kebun. Sebetulnya kadang-kadang kami juga beli dari luar gitu karena memang apa yang kami konsumsi kadang memang kebetulan tidak ada di kebun. Jadi memang seperti misalnya wortel. Wortel itu kami pernah panen sekali tapi kemudian kami coba nanam lagi gagal gitu karena memang ya ini kami juga sedang proses belajar sih sebetulnya. Jadi nggak setiap saat setiap kami tanam gitu pasti selalu berhasil gitu. Nah itu kayak wortel seperti itu kami masih beli dan beberapa sebetulnya yang misalnya kita mau masak tapi ternyata musim panennya belum ada ya kita beli lah. Tapi yang sehari-hari kalau misalnya kayak sawi, kangkung, bayam itu kita selalu bisa ambil setiap hari di kebun. Karena organik ya pastinya kita nemuin banyak banget kendala. Jadi misalnya kayak hama.
Hama itu macam-macam, hama dari kutu putih, lalat buah, bahkan tikus itu juga cukup banyak mengganggu gitu ya. Jadi di situ sih tantangannya gitu. Dan juga kalau kita pakai pestisida alami itu kan beda ya, sepengetahuan saya menggunakan pestisida yang lain yang dia sebetulnya, kalau pestisida yang kimia itu dia juga akan membunuh makhluk-makhluk lain yang sebetulnya bermanfaat di kebun. Sementara kalau pestisida alami kan tidak, dia hanya mengusir hamanya saja gitu, tanpa sebetulnya mematikan yang ada di sekitar kebun kita. Pastinya apalagi kalau kita di tengah kota yang memang padat penduduknya, penuh dengan polusi. Jadi kalau kita bertanam itu kan apa ya, itu seperti proses kita menciptakan oksigen baru yang sebetulnya ini bukan hanya sebetulnya keuntungannya baik buat kita di sini, tapi juga sebetulnya buat banyak orang gitu loh. Dan banyak orang di sekitar kita. Dan juga karena kita menggunakan pestisida alami, jadi kita bisa yakin bahwa sebetulnya semua makhluk hidup yang ada di sekitar kebun itu ya tetap terjaga ekosistemnya. Jadi tidak ada yang mati dan juga tidak ada yang dirugikan gitu. Kalau kita pakai pestisida yang kimia pasti adalah dampak buruknya seperti banyak teman-teman tahu juga.